Tecno Mobile meluncurkan HP terbarunya di Indonesia, Tecnospark 7 Pro. Spesifikasi Tecnospark 7 Pro cukup menawan dengan kamera 48 megapiksel dan memori besar. Harga Tecnospark 7 Pro sangat bersahabat, kurang dari 2 jutaan. Produsen ponsel asal Tiongkok yang juga salah satu sponsor Manchester City itu meluncurkan Tecnospark 7 Pro sebagai kelanjutan dari Spark 6 yang dibuyung ke Indonesia pada Desember 2020 lalu. Ansonsia, manajer Tecno Mobile Indonesia, mengatakan bahwa Tecnospark 7 Pro akan mengincar pasar HP entry level, khususnya anak muda yang mementingkan teknologi terbaik dan desain menawan. Tecno telah merancang ponsel yang sangat bagus yang tidak ada yang hilang dari smartphone dalam kategori, bahkan penjual terbaik dari Redmi atau Realme. Layar 6,6 inci hadir dengan bezel berukuran sedang dagu yang sedikit lebih besar. Terdapat lubang untuk kamera selfie di sisi kiri atas. Yang aneh di sini adalah fakta bahwa kamera itu sendiri tidak berdiameter lebar, tetapi layarnya memiliki lubang yang lebih besar. Pendapat saya adalah bahwa orang-orang ingin lubang itu muncul kepada pembeli dan pengguna sebagai sarana untuk membuktikan bahwa Tecnospark 7 Pro modern dan bukan smartphone desain berlekuk lama. Layarnya sendiri datar dan besar. Di atas layar terdapat garis horizontal tersembunyi yang sangat lebar untuk earphone. Dirancang dengan sempurna untuk mendengarkan penelepon tanpa harus memutuskan lubang suara yang lebih kecil ke telinga. Tidak ada speaker kedua di telepon atau lampu notifikasi. Bingkai samping terhubung ke panel belakang dan merupakan salah satu bagian besar dari plastik melengkung. Ada garis untuk memisahkan mereka sebagai detail desain, tetapi hanya ada satu panel di sini. Di sisi kiri kita dapat melihat baki tempat 2 kartu SIM dan kartu micro SD. Di sisi kanan kita bisa melihat 2 tombol volume dan di bawahnya ada tombol locks atau power on. 3 tombol dibuat dengan baik tanpa berdetak. Tidak ada pita yang terlihat karena bagian samping dan belakang smartphone terbuat dari plastik. Bagian atas tidak ada yang menarik, sementara bagian bawah memiliki jack handphone 3,5 mm. Kekurangannya menurut saya adalah masuknya port micro USB. Saya tahu ini lebih murah dan orang-orang memiliki banyak pengisi daya untuk diletakkan. Tetapi ini adalah tahun 2021 dan perusahaan harus berhenti menyediakan ponsel cerdas dan pengisi daya berdasarkan protokol ini. Layarnya adalah panel IPS LCD 6,6 inci dengan kecepatan refresh 90 Hz. Ini memiliki rasio layar ke tebu 89,5% dan resolusi 720 x 1600 piksel. Rasio sampingnya adalah rasio 20:9 dan memiliki kerapatan 266 ppi. Warna dan sudut pandangnya bagus. Umumnya ini adalah panel anggaran yang bagus untuk semua jenis penggunaan. Kekuatan pendorong di balik smartphone ini adalah MediaTek Helio G80 SoC. Ini adalah chipset 8 inti yang diumumkan pada 3 Februari 2020. Diproduksi menggunakan teknologi proses 12 nanometer. Jelas ini bukan sesuatu yang boros, hanya SoC yang layak memberikan kekuatan pemrosesan yang lebih baik, tetapi tidak akan dapat memain game 3D atau multitask dengan render tinggi. Smartphone ini hadir dengan versi 4 atau 64 GB, 6 atau 64 GB, dan 4 atau 128 GB. Tidak ada masalah keterlambatan perangkat lunak atau pemanasan. Spark 7 Pro memiliki satu pengeras suara dan musik terdengar oke di semua tingkat volume. Smartphone ini hadir dengan Android 11 yang merupakan penawaran luar biasa untuk segmen harga ini. Tecnospark 7 Pro hadir dengan 3 kamera belakang AI 48 megapiksel. Saya mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang dua lensa yang lebih kecil dan setelah beberapa saat saya menemukan bahwa yang satu adalah sensor kedalaman 2 megapiksel dengan lensa AI. Pengaturan kamera dipasangkan dengan lampu LED LED kuat. Saya tidak tahu apa yang dapat dilakukan sensor terakhir, tetapi perusahaan mengiklankan sistem sebagai kemampuan AI. Memang di dalam aplikasi kamera, aplikasi yang bagus, kaya akan detail, kita dapat menemukan banyak gimmick yang ada di sekitar fungsi bidikan kecantikan dan AR. Di bagian depan kita dapat menemukan kamera selfie 8 megapiksel dan lampu kilat senter ganda yang dapat disesuaikan. Terlihat baterai besar 5000 mAh dan perangkat lunak ditambah Tecno adalah kombinasi yang sangat baik yang menyediakan 2 hari penggunaan cahaya atau 1 hari dari penggunaan media.
SOTIC adalah sekitar 8-9 jam untuk merupakan kinerja terbaik. Saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk kecepatan pengisian. Pengisi daya dinding micro USB 5 volt atau 2 ampere, tipe lama memiliki daya 10 watt. Dan itu berarti prosedur pengisian daya yang sangat lama. Kalian akan membutuhkan sekitar 3 jam untuk perubahan penuh dan tidak ada biaya flash jika diperlukan. Technospark 7 Pro adalah perangkat murah yang banyak kelebihan dan hanya sedikit kekurangan. Layarnya luar biasa dengan frame rate 90 Hz, tetapi kecerahannya biasa-biasa saja. SoC hemat energi, stabil, dan keren, tetapi bermain game atau multitask 3D merepotkan. Kamera memiliki kinerja yang baik, tapi kekurangannya stabilisasi gambar elektronik dan suara rekam video merusak kinerja total di area tersebut. Perangkat lunaknya kaya tetapi perlu dipoles untuk menghapus beberapa bloatware. Ada baterai 5000 mAh dengan waktu siaga atau penggunaan teratas. Tetapi pengisian daya adalah tugas yang melelahkan yang tersisa untuk tidur malam. Desainnya bagus dan penambahan casing atau earphone di dalam kotak merupakan nilai tambah. Harga bagus, ponsel mengambil pembaruan otak dan terlihat bagus di tangan. Untuk kelebihannya sendiri adalah kamera 48 megapiksel, tampilan 90 Hz, baterai 5000 mAh, pembaruan OTA di Android 11. Kekurangan HP ini adalah pengisian daya lambat dengan micro USB, bloatware, tidak ada stabilisasi dalam video, dan rekaman suara biasa-biasa saja. Demikianlah video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari kita bangun channel ini untuk seputar gadget.